Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Jampe Pepotongan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Bi Uun berteriak dengan sangat keras. Imas dan Deden pun langsung berlari kembali masuk ke dalam rumah Dedi. Di sana terlihat Bi Uun tersungkur jatuh di atas lantai tanah rumahnya. Dedi hanya berdiri memandangi ibunya yang mengerang kesakitan karena badannya membentur tanah yang keras. Imas langsung berlari mengangkat badan Bi Uun dengan tergesa-gesa. Sementara Bi Uun menepis tangan Imas yang akan memegang lengannya. Bi Uun terlihat tidak sudi dibantu oleh Imas, calon menantunya tersebut. Deden memukul punggung Dedi yang hanya berdiri melihat ibunya terjatuh. Wajah Dedi nampak kesal, hingga Deden tidak memperdulikannya lagi, kemudian langsung membantu Bi Uun untuk bangun dan Imas terlihat menghindar. Dengan bantuan Deden, Bi Uun diangkat untuk bangun dari jatuhnya, kemudian membopongnya masuk ke dalam kamar dan membaringkan Bi Uun di kasur. Bi Uun terlihat sangat melemah ketika Deden menanyakan apa yang terjadi. "Mak, kenapa bisa dibawa gitu?" Si Dedi mendorong emak sampai jatuh." Deden hanya mengangguk bingung. Ternyata setelah Imas dan Deden keluar dari rumah Dedi, Bi Uun dan Dedi beradu argumen tentang pernikahannya ini. Tidak hanya yang terburu-buru, tapi Bi Uun merasakan ada yang ganjil yang akan terjadi. Sementara itu Dedi tidak mau mendengarkan keluhan Bi Uun yang terus memaksanya untuk mengundurkan rencana pernikahannya dengan Imas. Saking kesalnya, Dedi mendorong jatuh Bi Uun hingga badannya tersungkur di atas lantai tanah rumahnya. Hari demi hari berlalu. Bi Uun sudah pasrah dan tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Dia hanya akan menuruti semua rencana Dedi atas pernikahannya. Selama itu pula, Dedi tidak mau berbicara dengan Bi Uun. Ambisinya hanya ingin cepat-cepat menikah saja dengan Imas. Hari pernikahan pun telah tiba. Tidak ada kemewahan ataupun kemeriahan di acara pernikahan Dedi dan Imas. Mereka hanya melakukan ijab kabul saja. Jadi yang datang ke pernikahan pun hanya beberapa orang dekat Dedi saja serta keluarga Deden. Warga lain tidak ada yang diundang, bahkan tidak tahu jika Dedi akan menikah. Bi Uun tidak kuat menahan air matanya ketika Dedi berikrar nikah dengan Imas dan sah menjadi pasangan suami istri. Perasaan sedih Bi Uun kian bertambah ketika Dedi memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan tinggal bersama Imas di rumah kontrakan kecil yang sudah disewanya. Kini Bi Uun hanya tinggal berempat dengan 3 keponakannya. Sementara adik Dedi yang memang sudah tidak lagi tinggal di rumah menolak Bi Uun ketika diminta untuk tinggal kembali di rumahnya. Adik Dedi ini memutuskan untuk menjadi seorang marbot di musola. Hingga hal negatif yang dirasakan Bi Uun perlahan mulai menunjukkan kengeriannya. Bukan terhadap keluarga Bi Uun, tapi terhadap keluarga baru Dedi dan Imas. 2 bulan kemudian, Dedi dan Imas hidup dengan kebahagiaan. Mereka sangat merasakan rasa senang yang teramat ketika mereka sudah sah menjadi pasangan suami istri. Cinta yang begitu besar mulai tumbuh di antara mereka berdua. Seperti dunia ini hanya milik mereka saja. Dedi pun sekarang sudah mempunyai pekerjaan yang tetap. Rezekinya baik dengan menikah Imas, anggapan Dedi. Tetapi kebahagiaan itu tidak nampak sama sekali dari wajah Diana, anak dari Imas dengan mantan suaminya.
Diana menjadi seorang anak yang antisosial. Di sekolah pun ia tidak terlihat bermain dengan anak sebayanya. Dia lebih banyak menghabiskan waktu bermain sendirian. Meskipun beberapa temannya yang lain sudah mengajaknya, pada akhirnya Diana pun akan menolak. Tidak berbeda, di rumah pun Diana lebih banyak diam. Hal ini membuat Dedi sedikit kebingungan untuk bisa mendapatkan hati anak ini. Hingga suatu malam, Diana sudah tertidur pulas di kamarnya. Terdengar riuh di kamar Dedi dan Imas. Mereka bercanda dan bermesraan sebagaimana sepasang suami istri. Hingga suara tawa mereka berubah menjadi desahan yang membuat suasana kamar itu nampak terasa panas. Dedi mencumbu Imas yang sedari tadi menggigit bibir bawahnya, tanda ia tidak sabar untuk melakukan hubungan intim dengan suaminya tersebut. Kadang Imas mengejang, merasakan kecupan demi kecupan bibir Dedi di setiap jengkal tubuh Imas. Mereka memadu kasih dengan sangat hebat. Mereka tidak takut. Riuh suara desahan demi desahan dan ranjang yang berdecit membangunkan Diana. Mereka akan bersikap bodoh amat dengan hal itu. Akan tetapi, sejenak Dedi berteriak dan membanting badannya jatuh dari ranjang ke atas lantai. Hal ini tidak bisa dijelaskan dengan nalar Dedi. Mata Imas seketika melotot dengan raut muka yang mengerut tanda murka. Mulutnya terus mengoceh dengan gertakan gigi yang bersuara bersautan dengan tubuhnya yang mengejang. Berbeda dengan kejang karena nikmatnya kecupan Dedi. Tapi ini kejangan persis seperti orang yang sedang kerasukan. Kaki Imas mengejang menendang-nendang dan tangannya menggenggam erat spray kasur. Dedi kebingungan melihat momen aneh ini. Nafasnya terengah-engah dengan badan penuh keringat dan hanya memakai celana dalam saja. Ia memandang aneh melihat istrinya yang mulai menggeram berteriak dengan mata melotot seperti akan keluar dari rongga tengkorak kepala Imas. Imas terlihat murka sekaligus ketakutan. Ia seperti melihat hal yang sangat menyeramkan. Dedi tidak kuat melihat penampakan ini, hingga ia tersadar jika Diana sudah berdiri membuka pintu kamar Dedi. Ia terlihat pucat pasi, dengan badan yang bergetar melihat kondisi ibunya seperti itu. Dedi mencoba menahan badan Imas yang meronta-ronta. Diambilnya selimut dan ia membungkuskan ke tubuh Imas yang sedari tadi tidak memakai pakaian apapun. Hingga teriakan Imas didengar oleh para tetangga yang langsung menggedor pintu kontrakan Dedi. Dedi menyuruh Diana untuk membukakan pintu agar dia bisa mendapat pertolongan dari warga karena ia tidak sanggup menahan badan Imas lebih lama lagi. Dia pun berjalan dan membukakan pintu. Bapak-bapak dan beberapa ibu-ibu masuk dengan tergesa-gesa dan masuk ke dalam kamar Dedi. Kemudian mencoba Dedi dan berusaha menanyakan hal ini. "Dad, istrimu kenapa?" tanya Pak Syarif. "Nggak tahu, Mang, tiba-tiba kayak gini," jawab Dedi. "Udah, pakai baju sana, malu sama ibu-ibu." Dedi pun kemudian melepas genggamannya di tangan Imas, kemudian pergi untuk memakai bajunya. Seorang ibu-ibu berkata lirik, "Kayaknya penyakit epilepsi nih, soalnya kejang-kejang gini." Jelasnya, semua warga pun mengangguk, tanda mereka berpikiran sama dengan ibu-ibu tadi. Mereka pun mencoba untuk membawanya ke puskesmas dengan persetujuan dari Dedi. Kala itu aku hanya melihat tubuh Imas dinaikkan ke sepeda motor dengan Dedi di belakang memeluknya. Sementara Diana terlihat ditinggal di rumah dan ditemani oleh seorang ibu-ibu. Kejadian ini sebenarnya tidak begitu banyak yang memperdulikannya, tapi aku dan ibuku mulai bersimpati dengan keluarganya Dedi. Karena di balik wajah cantiknya, Imas ternyata mempunyai penyakit. Malang sekali nasib Dedi. Pantas wajah Imas nampak pucat di beberapa waktu. Malam ini hanyalah permulaan. Esok hari, pagi-pagi sekali aku terbangun. Aku lihat dapur ada uakku yang rumahnya persis di belakang rumahku sedang mengobrol dengan ibuku yang sedang membersihkan sayuran. Waktu menunjukkan 4:30 lewat. Aku berjalan melewati ibu dan uakku yang sedang ngobrol seru. Aku hanya melewati mereka sembari menundukkan kepala. Kulihat ibu menoleh kepadaku dan kemudian kembali fokus ke arah uakku.
Aku masuk ke dalam kamar mandi yang memang letaknya berada dekat dengan dapur, berniat mengambil wudhu. Dari dalam kamar mandi, aku mendengar samar uakku mengatakan hal tentang Imas. Aku mendengar jika katanya semua warga merasa aneh dengan keberadaan Imas di kampung itu. Aku mendengar jika katanya semua warga merasa aneh dengan keberadaan Imas di kampungku ini. Terlebih Imas tidak terlalu akrab dengan warga lain, meskipun sudah beberapa bulan tinggal di daerah ini. Kejadian semalam yang terjadi kepada Imas perlahan menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Kejadian itu menyebar hanya dalam semalam. Memang sudah tidak asing lagi di kampungku ini. Rumor atau kejadian apapun pasti akan sangat cepat menyebar dan diketahui oleh banyak warga. Karena hal itu membuat warga berlomba-lomba berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Imas semalam. Aku terdiam sejenak, kemudian mulai memutar keran air dan berwudu. Dari pembicaraan Uwak dan ibuku, aku jadi tahu bagaimana reaksi warga terhadap keluarga Dedi. Ketika siang kutanyakan perihal apa yang dikatakan uakku, ibu tidak banyak bicara. Beliau hanya mengatakan bahwa aku tidak patut untuk tahu hal ini, karena umurku yang masih belia waktu itu. Beberapa bulan berlalu, Imas semakin dianggap asing oleh para warga. Meskipun ia berusaha untuk tetap bersosialisasi, tapi respon para warga tidak terlalu memenuhi ekspektasinya. Wajahnya semakin murung, bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Ketika datang ke rumah untuk menemui ibuku, ia nampak tersenyum kepada ibu dan terkadang datang dengan beberapa makanan bersama Diana yang selalu berada di sampingnya. Kejadian dulu ketika ia mengejang malam itu ternyata bukan sebuah penyakit. Imas enggan menceritakan ke orang lain, tapi dia sering bercerita hal itu kepada ibuku. Maka dari itu aku jadi lebih tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Imas. Tidak banyak yang ia ceritakan. Ceritanya berinti jika Imas sebelumnya memang sering mengalami hal-hal yang tiba-tiba seperti malam lalu itu. Itulah yang membuatnya sedikit pucat karena terus memikirkannya dan merasakan lelah yang teramat. Menikah dengan Dedi pun, sebenarnya ia sudah banyak mencari laki-laki, entah pemuda, bahkan duda, banyak yang ia ajak menikah. Tapi selalu saja pada akhirnya mereka menolak. Hingga Imas bertemu Deden yang merupakan kenalannya di kota dan memperkenalkannya pada Dedi. Hanya saja ada satu hal. Imas tidak pernah mau bicara tentang ayah biologisnya Diana. Setelah menempati rumah kontrakan itu selama kurang lebih 8 bulanan, Dedi dan Imas memutuskan untuk pindah kontrakan ke area yang lebih padat penduduk. Rumah kontrakannya berada sekitar 300 meter ke belakang dari rumah sepupuku, Lita. Rumah kontrakan ini sebetulnya satu rumah, bukan satu petak saja. Rumah yang ditinggalkan oleh satu keluarga yang bercerai. Rumah yang cukup besar, tapi masih berdindingkan bambu anyam dengan lantai yang sudah disemen. Dengan teras tanpa pagar di depannya, memang sangat sederhana sekali. Hingga suatu hari, sepulang sekolah, aku sedang ditarik paksa oleh salah satu temanku, namanya Didi. Ia menarikku untuk mengajak ke suatu tempat. Aku yang tidak ingin dipaksa terus-menerus olehnya, menolak mentah-mentah. Hingga beberapa temanku yang lain datang menghampiri. Kamu mah, ayo cepat ikut. Ajak Dede memaksa. Aku menyerah dan mengikuti ajakan Dede. Aku dipaksa untuk ikut mandi ke sungai yang cukup besar yang berada di belakang sumur umum yang dekat dengan musola. Sebenarnya aku tidak diperbolehkan pergi ke sungai untuk berenang, karena orang tuaku akan sangat marah jika tahu aku mandi di sungai. Karena seolah mengerti akan hal itu, teman-temanku memakai jalan pintas ketimbang berjalan melewati sumur umum yang ramai dengan orang-orang. Jalan pintas yang kami lewati adalah kebun pisang yang di seberang rumah Lita, karena lebih dekat untuk sampai ke sungai. Kebun pisang yang sangat rindang dan padat ditumbuhi pohon pisang yang menjulang tinggi. Setelah melewati kebun itu, sampailah kita di bibir sungai. Airnya jernih dan tenang.
terlihat dari bagian yang dalam, tapi deras di bagian yang dangkal. Dan terlihat batu-batu kali yang timbul, membuat sungai menjadi beriak. Aku masih merasa enggan untuk berenang. Terlebih aku takut dimarahi orang tuaku, dan masalah utamanya adalah aku tidak bisa berenang. Aku masih duduk di pinggir sungai dengan seragam sekolahku. Dede dan dua temanku yang lain sudah membasahi diri melompat ke dalam sungai. Aku merasa tertarik melihat mereka hingga aku tanggalkan pakaianku dan menyisakan celana dalamku saja. Aku perlahan hanya berjalan ke bagian sungai yang dangkal, karena aku tidak berani untuk masuk lebih jauh ke dalam sungai yang dalam itu. "Nah gitu, jangan suka takut dimarahin orang tua," ucap Dede kemudian tertawa. Aku hanya tersenyum sembari membaringkan badanku di atas batu kerikil di dasar sungai yang dangkal ini. Sungguh nyaman, pikirku dalam hati. Kemudian Dede perlahan berjalan ke arahku, sementara kedua temanku naik ke tebing, berencana untuk melompat kembali. Di tengah aku sedang bercanda dengan Dede dengan menyiprat-nyipratkan air. Kejadian yang tidak bisa aku lupakan terjadi kepada kedua temanku. Mereka menaiki tebing dengan sangat bersemangat. Di sebelah tebing ada sebuah lubang besar yang berisi air yang berasal dari selokan yang awalnya dari persawahan, kemudian melewati beberapa rumah warga dan pos ronda dekat dengan sumur, kemudian berakhir di lubang besar dekat sungai ini. Saat itu mereka tidak fokus pada lubang besar itu, karena lubang itu memang tidak menarik bagi mereka. Entah kenapa, padahal airnya lumayan jernih meskipun tempat pembuangan. Ya mungkin karena di daerahku masih sangatlah asri, jadi warga senantiasa selalu menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah ke selokan atau sungai. Hingga mereka berdua tersadar dengan suara seseorang yang menggumam, tapi lebih seperti merintih. Mereka kebingungan. Aku dan Dede tidak terlalu memperhatikan mereka kala itu. Kedua temanku penasaran dan mencari sumber suara itu di atas tebing yang biasa mereka pakai untuk melompat. Suaranya seakan semakin keras hingga menyadarkanku dan Dede. Waktu diperkirakan sudah tengah hari dan angin menghembus mengenai pepohonan. Jadi aku berpikir jika itu hanyalah suara angin. Kedua temanku menatap ngeri dan kemudian berjalan perlahan mendekati lubang besar tempat pembuangan, karena mereka yakin suara itu berasal dari lubang itu. Dengan keberanian yang mereka punya, perlahan mereka melongok ke arah dasar dari lubang itu. Betapa mengerikannya. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat sosok makhluk hitam sedang terduduk mengambang di atas air pembuangan itu. Wajahnya hitam legam dengan rambut urak-urakan, dan wajahnya yang rusak dengan kaki yang terlihat pengkor atau lumpuh. Tak ayal, setelah melihat makhluk mengerikan itu, mereka langsung berteriak dan berlari. Aku yang terperajat kaget langsung ikut berlari dan mengambil tas dan baju seragamku, begitupun Dede. Kita tidak memperdulikan ilalang atau semak. Kita terus berlari sampai ke pemukiman mengejar kedua temanku. Hingga mereka berhenti di pos ronda dengan nafas yang tersegal-segal. Aku pun bertanya kesal. "Kalian kenapa?" "Hantu, aku lihat hantu gempor," jawab mereka bergidik ngeri. Aku langsung terperajat kaget mendengar nama makhluk itu. Makhluk yang menjadi legenda di kampung kami. Makhluk itu memang terkenal sangat iseng. Dia sering menampakkan diri tidak hanya di sekitar sungai, tapi di selokan juga dia iseng muncul dengan wujud hitam dengan kaki yang lumpuh, atau dalam bahasa kami gempor. Ia sering menangis merintih dan suka meminta ingin digendong untuk berpindah ke tempat lain. Jangankan mau menggendong, melihatnya saja kami bergidik ngeri. Jadi sebenarnya sudah bukan hal baru jika ada kejadian penampakan makhluk iseng itu. Minta digendong, tapi kemunculan penampakannya bisa berbeda-beda. Entah di selokan, sumur, bahkan di sungai. Sungguh aneh. Hingga kami kaget dan heran melihat orang-orang berlarian menuju ke arah suatu rumah. Aku hanya berdiri dan mulai memakai seragamku. Sementara Dede dan kedua temanku kembali lagi ke sungai untuk mengambil seragam mereka. Meskipun dengan badan yang gemetar serta perasaan takut yang mendalam.
Sepupu Kulita berlari di depanku, kemudian mengajakku untuk mengikutinya berlari ke arah suatu rumah. "Dek, ayo, Teh Imas kambuh." Aku hanya memandang heran. Mengapa orang-orang sangat antusias sekali dengan hal ini? Karena aku penasaran. Akhirnya aku ikut berlari menuju rumah Imas. Di sana orang banyak berkumpul menggerumuni rumah Dedi. Aku tidak melihat Dedi atau Imas karena terlalu banyak orang di sana. "Ular!" teriak seorang wanita. Suara teriakan keras itu berasal dari dalam rumah Imas. Semua warga terperajat kaget. Mereka berdesak memenuhi bagian depan, pinggir, bahkan belakang rumah Imas. Aku tidak bisa menerobos kerumunan orang-orang yang haus akan keingintahuan perihal apa yang terjadi di dalam sana. Akan tetapi itu semua membuatku semakin penasaran ketika beberapa kali teriakan menghujam suasana saat itu. Dengan badan yang kecil, aku berusaha menerobos mencari celah-celah kaki orang-orang yang kebanyakan adalah para orang dewasa. Terkadang tertendang oleh kaki seseorang, aku tidak gentar masuk ke dalam kerumunan itu. Hingga aku dapati dinding bambu, tanda aku sudah berada dekat dengan rumah Imas. Badan kecilku terhimpit hingga sesak kurasakan di dalam dada. Aku berontak, mencubit perut seorang ibu-ibu gemuk yang badannya menghimpit. Aku menempel dinding bilik itu, hingga ia tersadar kesakitan, kemudian memukul kepalaku. Aku hanya menatap kesal tidak membalasnya. Karena fokusku sudah berganti mengintip ke dalam lubang bilik yang lumayan besar, sehingga aku dapat melihat hal apa yang terjadi di dalam sana. Kulihat di sebuah kamar, ada beberapa orang yang memang aku kenal. Dedi, Abah Sobir, Biuun, dan Imas yang sedang menggeram dengan badan yang merangkak di atas ranjang. Aku terbengong kaget, sekaligus mulai serius memperhatikan gelagat apa yang dilakukan Imas. Karena sudut pandanganku berada di belakang Imas, jadi aku hanya melihat wajah Dedi, Abah Sobir, dan Biuun saja. Sementara wajah Imas tidak bisa aku lihat, hanya rambut dan bagian belakang tubuh Imas saja. Imas menunjuk ke arah Dedi sembari terus meneriakinya dengan sebutan ular. Imas seperti menghindari Dedi dan tidak mau dekat dengan Dedi. Prasangkaku, Imas seperti ketakutan melihat sosok Dedi yang mungkin saja yang dia lihat bukanlah Dedi, tapi seekor ular. Biuun hanya terdiam pasrah. Abah Sobir yang dikenal memang seorang guru spiritual di kampungku mencoba untuk menenangkan Imas yang susah untuk dikendalikan. Abah Sobir terus menyuruh Dedi untuk keluar. Tapi Dedi bersikuku menolaknya. Dia akan tetap berada di sini bersama Imas. Abah Sobir terlihat sangat kesal dengan sikap egois Dedi. "Kamu keluar, Dedi. Istrimu terlihat takut melihatmu," seru Abah tegas sembari mendorong Dedi. Dedi tetap saja begitu. Ia tetap berdiri tegap, tidak mau pergi dari kamar itu. Biuun meronta memohon Dedi agar pergi dari sini. Tidak berbeda. Bahkan Dedi malah mendorong balik Biuun hingga badan renta itu tersungkur. Imas masih saja dengan posisi merangkaknya. Dia teriak terus-menerus, bahkan menggeram dengan sangat kencang. Abah Sobir menggeleng kepala mengatasi kejadian ini. Dedi yang egois dan bersikukuh mengatasnamakan cinta terhadap Imas yang membuatnya untuk bertahan berdiri di kamar ini, meskipun Imas terus meneriakinya dan memanggilnya dengan sebutan ular. Tidak hanya itu, Imas beberapa kali meludahinya. Imas terlihat memang bukan seperti Imas. Terlebih dia sangat membenci Dedi sekali. Waktu menunjukkan sudah pukul 16.30 sore. Kejadian ini belum selesai sama sekali. Imas masih tetap saja begitu. Ia tidak melangkah sedikit pun dari posisinya. Bahkan tubuhnya masih dalam posisi merangkak dalam beberapa jam. Aku yang mulai pegel menempelkan wajahku di depan lubang bilik itu. Beberapa kali melihat sekeliling yang memang sudah mulai tidak seramai siang tadi. Para warga satu persatu pergi, hingga hanya menyisakan beberapa orang saja. Aku kembali meneruskan mengawasi suasana di dalam kamar sana. Abah terlihat terduduk dengan gelas di tangannya. Biuun duduk di sebelah Abah Sobir dengan wajah yang sangat sedih. Dedi wajahnya tetap tegas dan berdiri tidak bergerak sedikit pun. Meski badannya penuh dengan keringat yang membasahi baju dan celananya. Imas tetap seperti itu.
Mulutnya tidak henti mengucapkan kata yang sama sedari siang tadi. Ketika aku masih serius dalam posisiku yang lebih baik ketimbang tadi yang masih banyak orang berkerumun dan terhimpit orang, baju seragamku ditarik kasar oleh seseorang dari belakang. "Dek, kenapa malah nggak pulang?" ucap bapak marah sembari menarikku. Aku tidak sempat menjawab, langsung digendongnya dan berlalu pergi ke rumah. Saat aku berada di gendongan bapak, selewat aku melihat seorang laki-laki umurnya sekitar 30-an sedang berdiri dengan pandangan yang tidak biasa. Wajahnya sangat asing bagiku. Di tahun itu, sangat jarang ada orang pendatang ke kampung kami. Jadi aku pasti tahu orang-orang yang ada di kampungku dan orang baru. Karena aku merasa tidak peduli, jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Sore itu pun aku dimarahi oleh kedua orang tuaku. Aku sedikit kesal sebenarnya, tapi pikiranku masih saja berada di rumah Imas. Setelah makan, aku mengurung diri di dalam kamar, sembari memikirkan dan mencoba memecahkan apa yang sebenarnya terjadi dengan Imas. Bak seperti detektif, aku menuliskan beberapa kejadian apa saja yang terjadi dengan Imas. Entah apa yang aku lihat sendiri atau mendengar dari perkataan orang lain. Waktu tidak terasa sudah pukul 11 malam. Tidak terasa sekali waktu bergulir begitu cepat. Akhirnya aku memutuskan untuk tidur. Kubaringkan badanku di atas kasurku yang tidak beranjak. Kutarik selimut dan membungkus badanku hingga hanya menyisakan bagian kepalaku saja. Lampu yang kumatikan membuat kamarku sangat gelap sekali. Mataku mengantuk hebat malam itu hingga ia menutup dengan sendirinya. Brak! Suara keras membangunkanku. Suara yang persis seperti pintu yang terbuka dan dibanting dengan sangat keras membuatku spontan membuka pintu kamar dan berlari ke arah pintu depan yang sudah terbuka lebar. Dalam suasana gelap remang di ruang tamu, aku melihat ke arah teras yang lampunya memang tetap menyala itu. Berdiri seorang wanita yang tidak lain adalah ibuku sendiri. Aku tidak mengerti apa yang beliau lakukan di depan rumah pada jam segini. Aku tetap memperhatikannya dari jendela ruang tamu. Ibuku terlihat seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Anehnya, aku tidak melihat siapapun yang berada di depan ibuku. Halaman rumah yang luas dengan kuburan pribadi keluargaku dan pohon-pohon yang rindang serta sumur tepat di sebelahnya membuatku merinding. Aku ketakutan memandangi hal ini. Aku takut terjadi hal yang buruk terhadap ibuku. Hingga ibuku membalikkan badannya, kemudian berjalan masuk ke arah rumah. Aku yang menyadari itu langsung mencegat ibuku, kemudian bertanya penasaran. Ibuku terlihat sedikit melompat kaget ketika aku mencegatnya. "Mah, tadi ngobrol sama siapa?" tanyaku dengan tiba-tiba. "Biasa, Dek," jawab ibuku. "Biasa." Otakku spontan menggali informasi sebelumnya yang pernah ibu ceritakan kepadaku. Hingga aku teringat, dan ternyata hal seperti ini memang pernah dialami ibuku dari beliau mempunyai anak pertama, yakni kakak perempuanku. Berarti semenjak tahun 1989. Jadi ibuku sering dihampiri malam-malam oleh sosok-sosok perempuan dengan umur yang bervariasi, tergantung siapa yang ibuku mandikan. Ya, ibuku seorang pemandi jenazah. Semua orang mengenal ibuku memiliki keahlian yang jarang sekali kita temui. Sebenarnya ini adalah turun-temurun dari keluarga ibuku. Karena kakekku pun sama seorang pemandi jenazah pada zaman dahulu. Kenapa ibuku sering dihampiri sosok-sosok tidak kasat mata itu? Karena setiap ibuku memandikan seorang wanita yang meninggal, biasanya mereka akan datang pada malam hari dan mengucapkan terima kasih, bahkan memberikan beberapa benda yang sebenarnya itu adalah benda gaib, yang wujud nyatanya tidak pernah ada. Setelah mengingat hal itu, ibuku menyuruhku untuk kembali tidur. Esok hari, kejadian yang menimpa keluarga Dedi menjadi trending topik hari ini. Aku hanya penasaran, apa yang akhirnya terjadi setelah aku dipaksa pulang kemarin. Semua orang, bahkan di sekolah, aku mendengar para murid perempuan sibuk mengobrol membicarakan hal itu, hingga aku dengar seseorang mengatakan guguna.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.